Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas anime Boruto episode 246. Jika menurut spoiler, anime Boruto episode 246 berjudul A Grave Injury. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah cedera kuburan. Anime Boruto episode 246 rilis hari Minggu tanggal 24 April 2022. Studio yang menggarap anime Boruto episode 246 adalah Studio Pierrot. Spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 246 diterbitkan di majalah Animedia atau Animedia Magazine. Isi spoilernya adalah Boruto dan rekan-rekannya telah berhasil melewati pertempuran yang sulit. Tapi bagaimanapun juga mereka berhasil membuat pasukan Funamushi mundur. Namun itu datang dengan biaya yang sangat mahal. Sementara itu di laut tetangga negara air, Mizukage Chojuro dan shinobi yang telah berkumpul dari Kirigakure terus berselisih dengan para perompak yang berkumpul di sana. Meskipun ini adalah bagian dari strategi mereka, Tenma sepertinya tidak bisa menyembunyikan rasa frustasinya pada betapa lambatnya pertempuran itu. Kakak iparnya, Isari, mengatakan untuk bersabar dan mencoba menunggu saat yang tepat. Tenma ingin memenuhi harapan Arumi yang merupakan ayah angkatnya dan kepala klan Funato. Dia kemudian mulai mengatur beberapa hal untuk memajukan perkembangan pertempuran dalam satu gerakan. Itulah spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 246 yang diterbitkan di majalah Animedia atau Animedia Magazine. Berdasarkan spoiler tersebut, anime Boruto episode 246 tidak mengadaptasi komik atau manga Boruto. Cerita pada anime Boruto episode 246 adalah cerita original dari animenya dan tidak ada di manga. Episode 246 ini bisa disebut dengan episode filler. Meskipun tidak mengadaptasi komik atau manga Boruto, anime Boruto episode 246 tetap menarik untuk ditonton. Namun tetap saja cerita anime Boruto episode 246 ini tidak ada hubungannya dengan alur cerita di manga Boruto. Anime Boruto episode 246 adalah episode filler sebelum anime Boruto mengadaptasi manga Boruto chapter 56 dan chapter 57. Sekarang kita bahas cerita anime Boruto episode 246. Sebelumnya, saat pasukan utama Funamushi yang memiliki kesetiaan kepada klan Funato mendekati desa, Boruto dan yang lainnya berusaha menjerat musuh mereka dengan memasang jebakan. Masing-masing dari mereka siaga tinggi di lokasi masing-masing. Terlepas dari persiapan mereka, entah bagaimana musuh mereka telah melihat melalui rencana mereka, tiba-tiba mereka kemudian terjun ke pertempuran habis-habisan. Meskipun Boruto dan rekan-rekannya bingung, mereka melawan musuh mereka secara langsung dan bekerja sama satu sama lain. Mereka kalah jumlah dari musuh mereka. Namun Funamushi masih membara dengan dendam. Boruto dan rekan satu timnya terpojok saat Funamushi melepaskan jutsu yang kuat. Kemudian cerita berlanjut. Boruto dan rekan-rekannya telah berhasil melewati pertempuran yang sulit. Tapi bagaimanapun juga mereka berhasil membuat pasukan Funamushi mundur. Namun itu datang dengan biaya yang sangat mahal. Sementara itu di laut tetangga negara air, Mizukage Chojuro dan shinobi yang telah berkumpul dari Kirigakure terus berselisih dengan para perompak yang berkumpul di sana. Meskipun ini adalah bagian dari strategi mereka, Tenma sepertinya tidak bisa menyembunyikan rasa frustasinya pada betapa lambatnya pertempuran itu. Kakak iparnya, Isari, mengatakan untuk bersabar dan mencoba menunggu saat yang tepat. Tenma ingin memenuhi harapan Arumi yang merupakan ayah angkatnya dan kepala klan Funato. Dia kemudian mulai mengatur beberapa hal untuk memajukan perkembangan pertempuran dalam satu gerakan. Kemudian untuk cerita episode selanjutnya, yaitu episode 247, selama pertempuran melawan pasukan Funamushi, Boruto dan rekan-rekannya mengalami beberapa luka serius. Mereka memutuskan untuk menyelesaikan masalah sekali dan untuk selamanya melawan Funamushi. Saat berikutnya mereka terlibat dalam pertempuran sengit lainnya. Bagaimanapun ada anak-anak di desa yang mereka harap akan terhindar dari bahaya dalam konflik di masa depan. Sementara itu, kakak perempuan Ikada, Seiren, mengalami luka parah. Funamushi mendidih
dengan keinginan untuk membalas dendam terhadap Boruto dan rekan satu timnya. Selain itu, Arumi diberitahu oleh Isari bahwa Tenma telah tewas dalam pertempuran dengan Seiren di tepi antara hidup dan mati. Karena luka seriusnya dari pertempuran, dia meledak dengan amarah pada tragedi lain. Arumi kemudian menyatakan bahwa mulai sekarang saya akan mengambil alih komando atas pertempuran sendiri. Itulah cerita anime Boruto episode 246 dan episode kedepannya yaitu episode 247. Sebagai tambahan pembahasan, admin akan membahas cerita manga Boruto chapter 56 dan chapter 57. Karena pada manga Boruto chapter ini ada beberapa cerita dan adegan yang belum diadaptasi, jadi admin akan membahas cerita manga Boruto chapter 56 dan chapter 57 yang belum diadaptasi saja. Oke, langsung saja kita bahas ceritanya. Cerita dimulai dengan Boruto yang sedang melamun di atas patung Hokage ke-7. Boruto melihat ke bawah dan di bawah ada dua anak perempuan penggemar Boruto. Boruto melambai ke arah mereka. Boruto pun melihat segel karma yang ada di telapak tangan kanannya. Kemudian Boruto langsung menurunkan tangannya. Boruto bermaksud menyembunyikan segel ini terhadap orang-orang. Setelah itu Kawaki datang di sudut lain patung Hokage ke-7. Kawaki mengatakan kepada Boruto bahwa menjadi selebriti merepotkan, bukan? Boruto mengatakan kepada Kawaki, "Apa? Pergilah jika kau mau mengolok-olokku." Kawaki lalu duduk dan mengatakan, "Aku terkejut. Aku kira kau lebih murung." Boruto mengatakan, "Soal karma? Tidak, itu sudah berlalu lama sekali. Ini cuma aku tidak tahu bagaimana harus bersikap atau apa yang seharusnya aku coba lakukan soal itu." Kawaki mengatakan, "Berdasarkan dari kami pelajari sampai sekarang, kedua tubuh kita sekitar 80% sudah menjadi Otsutsuki. Dan dirimu, khususnya data Otsutsuki, masih terus mengunduh dirinya dari karmamu. Dan setelah itu selesai, saat kau menjadi wadah Momoshiki, kau Boruto akan menghilang dan si payah itu akan bangkit dari tubuhmu." Boruto lalu melihat segel karma yang ada di telapak tangan kanannya. Boruto mengatakan, "Ini sungguh menyebalkan. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk." Kawaki melirik ke arah Boruto. Kawaki lalu mengatakan, "Aku memikirkan sesuatu yang mungkin bisa kau coba lakukan. Kenapa kau tidak persiapkan wadah dirimu sendiri dengan memberikan karma kepada orang lain?" Boruto terkejut dan bingung dengan perkataan Kawaki ini. Boruto melihat Kawaki dan mengatakan, "Wadah diriku sendiri?" Boruto bertanya-tanya tentang maksud dari perkataan Kawaki. Kawaki mengatakan kepada Boruto, "Tapi ingat, ini hanya hipotesa yang aku pikirkan. Tapi jika Momoshiki bangkit dan kau menghilang, kalau kau punya wadahmu sendiri di suatu tempat, mungkin kau bisa memakainya untuk reinkarnasi." Boruto mengatakan, "Itu teori yang gila. Lagi pula, kalau aku mau memberi karma dan membuat wadah, itu artinya aku harus mengorbankan orang lain. Benar kan? Mana mungkin aku mau." Kawaki mengatakan, "Kau tidak perlu cemas soal itu. Aku sudah memikirkan seseorang. Seseorang yang akan sempurna. Namanya adalah Kon. Satu-satunya orang lain yang selamat dari ritual Jigen." Kemudian beralih ke gerbang gua yang terdapat dua penjaga di tengah hujan salju. Penjaga ini salah satunya berjenggot dan memakai kacamata. Dia melihat Kot yang sedang mendekat ke arahnya. Kot sedang berjalan dan merasa kedinginan. Setelah melihat Kot, penjaga pintu gerbang menanyakan kepada Kot, "Siapa kau? Apa kau tahu tempat ini tempat apa?" Kot menjawab, "Ini adalah fasilitas pengikut Boro, bukan? Aku adalah kenalannya. Bisa tolong kalian biarkan aku masuk." Penjaga gerbang mengatakan, "Maaf, tapi Tuan Boro tidak ada di sini. Jadi pulang saja sana." Kot mengatakan, "Bodoh. Mau bagaimana lagi? Kau pasti bodoh jika mau menjadi penjaga gerbang di tempat terpencil dingin ini." Kot mengatakan hal itu sambil jari-jari tangan Kot membentuk cakar. Penjaga gerbang berjenggot sangat kesal dan mengatakan kepada Kot, "Berhenti, ini peringatan terakhir." Kot lalu mengatakan, "Ya, sebelum kalian mati." Beralih ke Boruto dan Kawaki di atas patung Hokage ke-7. Di sini Boruto menanyakan kepada Kawaki mengenai maksud dari ritual Jigen. Kawaki menjawab pertanyaan Boruto bahwa, "Ingat apa yang aku katakan padamu soal saat aku pertama dibawa Kara. Itu adalah ritual untuk menyeleksi kandidat wadah Otsutsuki. Banyak anak yang diberi karma, dan mereka yang tidak cocok akan kejang-kejang dan mati. Hanya ada 2 dari kami yang tersisa saat sampai di giliranku. Aku berhasil selamat saat Jigen memberiku karma. Ternyata aku cocok, seperti yang aku katakan. Setelah itu, aku pingsan dan dipindahkan ke tempat lain. Jadi aku tak melihat apa yang terjadi setelahnya. Tapi tampaknya
Jigen juga memberi anak terakhir itu dengan karma. Tapi dia gagal. Sama seperti anak lain yang mati. Tubuhnya mulai gemetar dan kejang-kejang. Dia tidak bisa menjadi wadah. Namun entah kenapa dia tidak mati. Dia selamat. Sama sepertiku, dia cocok dengan karma. Kemudian beralih ke Kot yang sedang berada di depan gerbang fasilitas pengikut Boro. Kot mengaktifkan karma putihnya, lalu langsung melaju ke arah dua penjaga gerbang dengan tangan Kot yang sudah membentuk cakar yang tajam. Kedua penjaga gerbang pun bersiap menyerang. Tangan mereka ternyata adalah senjata Sains Ninja, mirip dengan Garo. Kedua penjaga ini menembaki Kot dengan senjata ilmiah ninja yang ada pada tangannya. Kot kemudian menggunakan jutsu istimewanya. Jutsu Kot mengeluarkan benda semacam sabuk hitam dan mengarah ke bawah penjaga gerbang. Kot berhasil selamat dari serangan tembakan penjaga gerbang. Penjaga gerbang terkejut dengan Kot yang tiba-tiba menghilang. Mereka juga kebingungan dengan sabuk hitam yang ada di bawahnya. Kemudian Kot muncul dari sabuk hitam itu dan berada di belakang penjaga gerbang berjenggot. Penjaga gerbang satunya yang memakai penutup mulut atau masker berusaha memperingatkan penjaga gerbang berjenggot kalau musuh ada di belakangnya. Namun Kot langsung menusuk penjaga gerbang berjenggot menggunakan cakarnya. Lalu penjaga gerbang yang memakai masker menembaki Kot menggunakan senjata ilmiah ninja. Namun Kot melindungi dirinya menggunakan tubuh penjaga gerbang berjenggot. Kemudian Kot melilitkan sabuk hitam ke penjaga gerbang bermasker. Penjaga gerbang ini terkejut dengan sabuk hitam yang tiba-tiba melilit tubuhnya. Sabuk hitam yang melilit penjaga gerbang bermasker lalu memunculkan cakar. Cakar ini adalah cakar dari tangan Kot. Kot memasukkan jari tangan cakarnya ke dalam sabuk hitam di bawahnya. Kemudian cakar Kot muncul di sabuk hitam yang melilit penjaga gerbang bermasker. Penjaga gerbang ini kesakitan karena ini seperti ditusuk secara langsung oleh cakar Kot. Sabuk hitam Kot terhubung dalam satu dimensi. Kot lalu mengatakan, "Kalian sudah bekerja dengan keras. Sekarang istirahatlah." Penjaga gerbang bermasker menyuruh Kot untuk menghentikan tindakannya. Namun Kot tidak memperdulikannya. Kot kemudian memasukkan tangan cakarnya lebih dalam. Penjaga gerbang bermasker merasa sangat kesakitan dan memuntahkan darah karena tusukan Kot yang semakin dalam. Dia lalu tergeletak. Kot mengatakan, "Sedikit olahraga membuat badanku jadi hangat." Kot lalu berjalan menuju pintu gerbang dan mengatakan, "Tapi masih sangat dingin. Ayo kita masuk." Kot mengatakan kita, namun para penjaga sepertinya sudah mati karena tusukan dari Kot yang fatal. Beralih ke patung Hokage ke-7, tempat Boruto dan Kawaki berada, Boruto sedang melihat segel karma yang ada di telapak tangan kanannya. Boruto mengatakan, "Aku tak pernah mengira menanamkan ini pada orang lain. Tapi sekarang, setelah kau katakan, aku merasa itu mungkin bisa." Kawaki mengatakan, "Jika kita harusnya akan menjadi Otsutsuki, maka akan masuk akal kalau kita bisa memakai jutsu khusus mereka, seperti Jikukan Ninjutsu." Boruto menanyakan kepada Kawaki bahwa, "Tapi Kot ini, dia sudah punya karma bukan? Apa kita masih bisa memberinya karma yang berbeda?" Kawaki menjawab, "Aku tidak tahu. Tapi setidaknya dia bisa selamat setelah diberi karma. Itulah yang penting. Jika karma itu sangat mudah diberikan, Jigen tidak akan kesulitan. Jadi masuk akal untuk mencobanya pada seseorang yang sudah pernah selamat itu. Ditambah lagi, dia bukan wadah siapapun." Boruto mengatakan, "Memang. Tapi kau tahu, aku merasa sangat ragu soal memaksakan hal ini pada orang lain." Kawaki mengatakan, "Kau pasti bercanda. Kau tidak punya pilihan lain, kecuali kau memang ingin mati. Biar aku beritahu, Kot itu kuat. Sejauh yang aku tahu, lebih kuat dari Delta dan Boro. Dia bukan tipe musuh yang mudah dihadapi." Boruto lalu berdiri dan mengatakan, "Ayah tak punya lagi kekuatan Kyuubi, jadi dia tidak sekuat dulu. Lagi pula, kita tidak bisa terus bergantung padanya selamanya. Kita harus berkembang. Aku tak tahu seberapa kuat Kot itu. Tapi apa kau tahu, Kawaki, apa yang kami para shinobi lakukan di saat seperti ini?" Kawaki melirik ke arah Boruto dan menanyakan kepada Boruto bahwa, "Kau ini bicara apa?" Boruto lanjut mengatakan, "Kami berlatih. Ayo kita pergi." Beralih ke ruangan fasilitas pengikut Boro, di sini terdapat kakek tua berjenggot yang sedang duduk. Dia terkejut dengan Kot yang tiba-tiba datang dan menyapanya. Kakek berjenggot ini bernama Bak. Bak mengatakan, "Astaga Kot, apa yang kau lakukan di sini? Ada tugas dari Jigen?"
Code mengatakan Jigen sudah mati, dan sepertinya Boro juga. Bug mengatakan sepertinya ada masalah. Apa yang terjadi? Code menjawab, banyak. Keadaan tiba-tiba menjadi sangat sibuk. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Eida? Bug gugup berkeringat dan menanyakan kepada Code, kau ini bicara apa? Code menjawab, aku yakin Boro diam-diam menyimpan beberapa cyborg di sini yang telah diperintahkan oleh Jigen untuk dimusnahkan. Walau aku tak tahu motifnya. Mungkin untuk senjata rahasia, pokoknya bawa aku padanya. Bug mengatakan, aku sama sekali tak berniat untuk menentangmu. Sungguh, tapi apa kau yakin Boro sudah mati? Bug lalu mengancam Code jika Code berbohong. Melihat wajah Code yang diam dan serius, Bug percaya jika Boro sudah mati. Bug lalu mengatakan, baiklah, tapi sebagai gantinya, kau akan membayarku, bukan? Kemudian Code dibawa ke ruangan di mana Eida berada. Di ruangan ini terdapat kapsul besar. Bug mengatakan kepada Code, ini, tapi apa yang sebenarnya kau rencanakan, Code? Code hanya terdiam dan mendekati kapsul besar. Kapsul itu menyimpan Eida. Eida tertidur di dalamnya. Setelah melihat Eida, Code mengatakan, halo Eida, kau yang tahu semuanya di dunia ini. Code sangat kesal dengan Boro yang melanggar perintah Jigen dengan menyimpan Eida. Code juga tidak mengetahui apa rencana Boro. Bug menanyakan kepada Code mengapa Code tidak melaporkannya kepada Jigen soal Boro. Code menjawab bahwa dirinya tidak yakin dan tidak tega untuk membunuh teman baik. Code tidak membayangkan kalau tindakan Boro akan jadi sangat berguna. Code lalu berniat membangunkan Eida. Namun Bug agak keberatan untuk melepaskan Eida, karena Eida tidak bisa dipaksa patuh hanya dengan kekuatan saja. Selain itu, Eida ada di tingkatan yang berbeda. Kemudian, secara tidak terduga, Code merubah tangannya menjadi cakar dan menghancurkan kapsul yang menyimpan Eida. Di sini, Eida akhirnya keluar dari kapsul yang menyimpannya. Code pun menyapa Eida, memperkenalkan dirinya, dan meminta maaf karena sudah mendadak membangunkan Eida. Eida sendiri hanya diam dan berjalan meninggalkan Code. Namun secara tiba-tiba, Code menusuk Eida dengan cakar melalui sabuk di tangannya yang terhubung dengan sabuk yang melilit Eida. Tujuan Code adalah untuk berbicara dengan Eida. Jika Eida tidak menghiraukannya, maka Code akan membunuh Eida sesuai perintah Jigen. Code lalu terkejut karena tangannya tidak bisa menusuk Eida lebih dalam. Tangannya tidak bisa bergerak sesuai keinginan Code. Itu salah satu kekuatan Eida. Eida mengatakan kepada Code bahwa dirinya bukan tidak menghiraukan Code. Karena Eida tertidur lama, dia khawatir nafasnya bau tidak sedap. Eida kemudian menyuruh Bug untuk mengantar Code ke bar dan dirinya akan menyusul. Code dan Bug pun pergi ke bar dan menunggu Eida. Code menanyakan kepada Bug apakah Eida tertarik dengan Code. Bug lalu mengatakan kepada Code bahwa Eida sudah mencuri hati Code. Itu adalah kekuatan Eida. Itulah alasan mengapa Code tidak bisa menyerang Eida. Code sudah tamat. Code heran dengan Eida. Penglihatan segala itu saja sudah curang, tapi Eida masih punya kekuatan lainnya. Kemudian Eida tiba di bar. Eida menjelaskan bahwa ada kamera keamanan di setiap sudut dunia ini, dan Eida bisa mengaksesnya kapanpun. Sebagian besar Eida sangat bosan, namun kadang Eida melihat sesuatu yang menarik, seperti kematian Otsutsuki. Eida mengetahui kematian Ishiki, dan saat Code berbicara dengan jiwa Ishiki, Code terkejut dengan penglihatan Eida. Code menanyakan kepada Eida bagaimana cara kerja penglihatannya. Eida menjelaskan kalau kesadarannya rasanya berpindah ke tempat itu. Eida juga bisa melihat ke masa lalu, namun Eida tidak bisa melihat kejadian sebelum dirinya lahir. Code kemudian menanyakan kepada Eida apakah dia bisa melihat masa depan. Eida menjawab tidak. Ini bukan kekuatan ramalan. Eida hanya bisa melihat kejadian secara langsung atau memilih peristiwa dari masa lalu. Eida lalu menebak kalau Code ingin tahu mengenai bagaimana cara melepas pembatas kekuatan dalam tubuh Code. Code mengatakan ya, agar bisa membunuh Hokage dan Uchiha. Saat ini Code mungkin bisa melakukannya, namun dia tidak ingin menyulitkan dirinya. Eida menjelaskan kepada Code bahwa hanya Amado yang bisa melepaskan pembatasnya, memakai pengenalan iris dan kode perintah suara. Kedua autentikasi biometrik itu dibutuhkan dan Eida tidak tahu apa kata kodenya. Code mengatakan kalau autentikasi biometrik itu bukanlah masalah. Code hanya harus melakukan jurus perubahan
dan berubah menjadi Amado. Aida mengatakan kalau itu tidak mudah. Amado mengubah matanya dengan alat sense ninja. Jutsu perubahan tidak bisa meniru teknologi yang kompleks. Jadi Code harus membuat Amado bekerja sama atau membawa matanya. Itu sebabnya Amado berlindung di desa Shinobi. Tapi Aida akan membunuh Amado jika bertemu dengannya. Itu karena Amado mengubah ulang tubuh Aida dan Amado telah merebut cinta normal dari Aida. Itu yang menyebabkan Aida membenci Amado. Semua orang akan terpikat pada Aida, baik pria maupun wanita. Karena kekuatan Aida yang memaksa mencuri hati mereka, Aida menjadi tidak mengetahui hati mereka yang sebenarnya. Itu yang menurut Aida membosankan dan merepotkan. Aida membenci Amado karena dia membuatnya seperti itu. Ba kemudian berniat pergi, namun Code menahannya dengan sabuk hitam. Ba juga terpikat dengan Aida, namun karena dia pemalu, dia tidak bisa memperlihatkannya. Code menjadi paham mengapa Boro melanggar perintah Jigen dan tidak memusnahkan Aida. Itu karena Boro terpikat pada Aida. Code mempertanyakan kepada Aida mengapa Jigen tidak terpikat padanya. Aida menjelaskan kalau Jigen adalah pengecualian. Ada dua macam hati yang tidak bisa dicuri oleh kekuatan Aida, yaitu saudara sedarah dan Otsutsuki. Aida lalu mempertanyakan kepada Code mengenai Kawaki. Aida juga menceritakan kepada Code kejadian saat Ishiki dibunuh Kawaki. Code mengatakan kepada Aida bahwa kekuatanmu tidak berpengaruh pada Kawaki. Mungkin kau bisa memiliki hubungan normal dengan Kawaki dan itu juga berlaku pada Boruto. Itu karena Boruto dan Kawaki mengalami Otsutsukifikasi. Aida mempertanyakan tujuan Code, yaitu mengenai menumbuhkan pohon suci dengan memberi makan Boruto maupun Kawaki pada Jobi. Code menanyakan kepada Aida bahwa apa tidak masalah jika kau harus kehilangan satu pangeranmu. Aida sendiri menjawab tidak masalah. Kemudian Aida mengatakan kepada Code bahwa para Kage sedang berunding. Mereka mencarimu untuk bisa menghentikan rencanamu. Tapi aku bisa melihat dan mendengar semuanya. Kau tidak akan pernah tertangkap. Code mengatakan kepada Aida, bagus. Kau memang yang terbaik. Aku benar telah percaya padamu. Baiklah, untuk menyambut tujuan kita berdua, bagaimana kalau kita bersulang? Sekali lagi aku ucapkan, senang bertemu denganmu, Aida. Aida menjawab, begitu juga aku, Code. Aku mengandalkanmu. Code dan Aida sama-sama memegang gelas dan akan bersulang. Itulah cerita manga Boruto chapter 56 dan chapter 57 yang belum diadaptasi. Oke semua, jadi itu dia informasi dan cerita anime Boruto episode 246 dan juga tambahan informasi lainnya. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video.